Selamat mendengarkan podcast ini. Keselamatan bisa dilihat dari 3 dimensi ini, saudaraku, ya. 3 dimensi keselamatan, saudara. Ini masa lalu, ini sekarang, ini nanti. Keselamatan ditinjau dari masa lalu. Ini Bapak Ibu sudah pernah Bapak Ibu pernah saya ajar, ya, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan berkata sudah genap. Sudah genap itu artinya bahwa tugas yang diemban oleh Tuhan Yesus dari Allah Bapa guna menyelesaikan karya keselamatan telah selesai di kayu salib. Ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus, mengangkut dosa manusia. Dalam teks aslinya airo, mengangkat, to lift it up, mengangkat. Jadi semua dosa manusia dari dosa Adam, saudaraku, sampai manusia yang terakhir, ya, ini sudah selesai. Ini keadilan, saudara. Manusia terlahir tanpa minta dilahirkan, tetapi sudah harus memikul akibat dari kesalahan Adam. Manusia hidup di bawah bayang-bayang maut oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Ia sadar atau tidak sadar, dia tahu atau tidak tahu. Nah, sekarang oleh salib, Tuhan memikul semua dosa manusia. Jangan berpikir ini sudah selesai. Tugas itu sudah usai, lengkap, dipikul Tuhan Yesus. Sudah selesai. Tetapi kita harus mengerjakan di sini. Ini yang belum selesai, saudaraku. Dari proses keselamatan yang berlangsung dalam hidup individu, nanti baru di sini ada kemuliaan, saudara. Ini keselamatan menjadi pasti utuh, lengkap, sempurna, perfect di sini. Jadi jangan berpikir menjadi orang Kristen itu sudah selamat langsung ke sini. Tidak melewati proses ini. Maka Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku di sini. Bertumbuhlah kamu, janganlah serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaruan budimu di sini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi bagi orang percaya, saudara-saudaraku, salib ini menempatkan orang percaya pada posisi yang baru. Dulu pemberontak, sekarang berpotensi menjadi anak yang sah, huios. Dari notos anak yang tidak sah harus dididik, dihajar oleh Bapak supaya mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, itu huios. Oleh sebab itu orang Kristen itu harus mempersenjatai diri dengan pemikiran bahwa begitu menjadi orang Kristen, dunia harus ditinggalkan. Pada waktu saya ditanya orang, ini seminar para hamba Tuhan, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang lagu biar saya miskin di sini asal kaya di surga? Saya katakan itu benar. Kalau kita nggak miskin di sini, kita nggak kaya di surga. Artinya, yang boleh kita miliki itu makanan dan pakaian yang kita pakai hari ini dan yang kita makan hari ini. Sedangkan yang lain, saudaraku sekalian, itu milik Tuhan. Jadi kita miskin itu bukan berarti benar-benar tidak memiliki apa-apa. Semua yang kita miliki harus diakui sebagai milik Tuhan. Dan harus digunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Harus, mesti. Jadi kalau saudara bersedia silahkan, tidak bersedia ya memang you bukan pelayan Tuhan. Kita itu karyawan Tuhan, yang kita miliki semua milik Tuhan. Kita ini kalau kata yang lengkap itu sebenarnya dulos, budak dibeli dengan harga yang lunas dibayar. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Ini. Jadi sekarang kamu harus belajar bagaimana menjadi manusia yang bermoral menurut Allah. Nah, yang membahayakan ketika orang menafsirkan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik,
sehingga tidak memiliki perjuangan untuk menjadi sempurna. Jangankan sempurna, baik pun tidak. Dan kalau berbicara mengenai menjadi orang baik, seakan-akan ada ancaman di situ. Orang-orang terancam. Orang Kristen dengan doktrin teologianya terancam. Seakan-akan kalau kita mengajarkan bagaimana kita berjuang menjadi sempurna, seakan-akan satu, merusak prinsip only by grace atau sola gratia. Seolah-olah merusak prinsip hanya oleh anugerah. Saya ditentang habis-habisan tuh di sini loh. Konsep keselamatannya Pendeta Eros itu adalah anugerah plus. Plusnya itu apa? You duduk dulu, you dengar apa yang saya ajarkan secara penuh. Orang sebaik apapun tanpa salib binasa. Ya tidak mungkin sempurna, tapi seandainya dia bisa sempurna pun nggak akan selamat. Only by grace. Jadi seakan-akan kalau kita mengajarkan bahwa orang harus menjadi baik, bahkan sempurna, itu merusak prinsip only by grace. Lalu yang kedua, saudaraku, apa yang kita ajarkan seakan-akan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kan Tuhan berkata bagi manusia tidak mungkin. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak yang mustahil. Itu konteksnya ketika ada orang kaya yang berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku berhidup yang kekal? Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Saudara, lalu Tuhan berkata apa di situ, saudara-saudaraku? Bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya ini. Bukan tidak bisa, sukar. Tapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Kamu bisa meninggalkan harta, kekayaan. Ini penting ya, tolong sahabat-sahabat saya catat ya. Kamu boleh tinggalkan harta, kekayaan, jadi miskin. Kau baik orang miskin. Kamu tidak punya apa-apa, kau baik banget. Tapi kalau kamu tidak kudidik, kamu nggak bisa menjadi anak Allah. Jadi jangan berkata kita itu mengandalkan kekuatan sendiri. Nggak mungkin bisa. Karena only by grace selalu seseorang tidak perlu berjuang. Ini kan konyol. Sebab berpaling dari dunia memandang Tuhan lalu diubahkan metanoia. Kata bertobat itu dua. Satu strevo, dua metanoia. Strevo dulu, baru metanoia. You nggak strevo, you nggak bisa metanoia. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, artinya kamu harus tidak terikat dengan percintaan dunia, baru bisa. Menanggalkan beban dan dosa, baru ikut perlombaan, betul nggak? Jadi memang sedikit sekali orang yang benar-benar selamat. Selamat artinya dikembalikan ke rancangan semula. Orang harus komprehensif, saudaraku, dari banyak hal. Harus. Jadi jangan berpikir kita itu mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak akan pernah bisa. Dan jangan berpikir bahwa perjuangan tidak perlu. Coba kalau kita membaca misalnya 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Mari kita baca, saudaraku. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Perhatikan, oleh pengenalan akan Dia, betul nggak? Ayat 3 dibaca lagi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Bagaimana you mengenal Tuhan? Ada perjuangan nggak? Ada dong. You harus tinggalkan rumah, you ke gereja, you siapkan waktu untuk membaca Alkitab, untuk mendengarkan khotbah, dan tidak berpaling kepada dunia. Sebab ketika seseorang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kalau soal materi dia tidak benar, dia akan bisa mengerti kebenaran.
Kesucian kita itu harus lebih dari filsuf-filsuf hebat manapun, lebih dari para biku, lebih dari para petapa-petapa, lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi kalau cuma beragama Kristen, kekristenan tidak mencapai target yang dimaksud. Saya ngomong begini juga setengah putus asa, saudaraku. Putus asa menghadapi diri kita sendiri yang punya daging, punya ambisi, punya temperamen yang tidak nurut ini. Dan melihat orang-orang yang memandang bahwa menjadi sempurna itu mustahil. Memang mustahil bagimu, tidak mustahil bagi Allah. Kamu harus berjuang. Memang sempurnaku bukan sempurnamu. Sempurna kita bukan sempurnanya Tuhan. Bahkan sempurnanya saya bukan sempurnanya Pak Wijaya. Masing-masing punya porsi yang berbeda. Tapi harus mencapai berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, ini yang harus dikampanyekan terus. Pokoknya saya sudah malas kalau debat. Malas. Lah kita ngurusi diri kita sendiri saja capek kok masih ngajak debat-debat dan mau dilayani. Ngapain? Ngapain, saudaraku? Jadi jangan pikir kalau kita bicara soal kesucian, kekudusan, hidup lebih benar, lalu kita merusak prinsip only by grace. Tidak, enggak. Sama begini. Ayo sekolah rajin, ayo giat, ayo belajar. Itu bukan mengecilkan arti usaha orang tua. Orang tua menyediakan fasilitas, anak-anak meresponi usaha orang tua itu dengan rajin belajar, sekolah yang giat. Itu maksudnya. Maka Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Lalu jangan berpikir bahwa kalau kita mengajarkan manusia sungguh-sungguh, kita harus berjuang, orang Kristen harus berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya, mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak. Tidak, sama sekali tidak, saudaraku. Sebab melepaskan segala sesuatu, menanggalkan segala sesuatu, beban dan dosa, barulah awal dari mengikut Tuhan Yesus, atau bisa dididik menjadi seperti Tuhan Yesus. Apa kita buta? Kita jujurlah. Banyak orang non-Kristen bisa tidak kawin, meninggalkan kekayaan, betul nggak? Berusaha hidup suci, betul nggak? Bisa nggak? Nyatanya mereka bisa di level itu. Kalau soal membela Tuhannya loh, ada banyak anak-anak muda saja berani menaruh bom di dadanya membela yang diyakini sebagai kebenaran. Itu kan bukti militansi orang-orang membela agama atau keyakinannya. Lalu saudara, seberapa punya keseriusan dengan Tuhan? Ini yang mesti saya bicarakan terus. Karena sudah begitu banyak orang Kristen yang dininabobokan, termasuk saya. Sekarang kita baru siuman, baru sadar. Hidup 70 tahun kan hanya untuk school of life. Amin. Disingkat umur hidup kita ini, ayolah kita sungguh-sungguhlah. Jangan berpikir kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bagian kita harus dipenuhi. Ketiga, kalau saya menganjurkan, yuk kita semua hidup suci, bukan berarti kita kemudian, ini kan tadi saya bicara yang pertama, merusak prinsip, mengandalkan kekuatan sendiri, lalu tidak mempercayai kuasa Tuhan. Maksudnya begini loh. Orang itu berpikir kalau sudah tinggal di dalam Tuhan, maka dengan sendirinya dia bisa benar. Tuhan itu kekudusanku, dia hikmatku, dia kebenaranku. Bisa benar dengan sendirinya? Itu positive thinking. Iman itu bukan begitu. Iman itu langkah, tindakan, sikap, komitmen, saudara. Itulah sebabnya, saudara, dengan fakta-fakta ini, maka ada penghakiman. Ini mengerikan, saudaraku. Ini mengerikan. Semua dosa memang sudah dipikul. Selesai dong, Pak.
Selesai, sudah genap. Tapi yang belum selesai, keadaan kita. Kodrat dosa yang harus dibereskan menjadi kodrat ilahi kita. Makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10, baca yuk. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Paulus berusaha enggak? Usaha. Maka ya Bapak Ibu, betapa berharganya waktu kita. Betapa mahalnya. Kita harus men-setting, mendesain waktu kita untuk efektif dalam proses perubahan ini. Habis ini aku bikin apa? Pulang kerja mau kemana? Lalu buat apa? Dunia saudara harus 3 cuman. 1, keluarga. 2, pekerjaan cari nafkah. 3, gereja. Jangan punya urusan lain. Maka gereja harus menyediakan menu-menu kegiatan yang berarti, yang signifikan, yang kuat mengubah saudara. Nah, kegiatan seperti ini harus diikuti. Seperti kalau orang sekolah, harus ada mata pelajaran yang bagus, gurunya bagus, masuk tepat waktu, pulang juga tepat waktu, ada ekstrakurikuler, eskul. Semua itu kalau diikuti dengan baik, pintar nggak anak itu? Pintar. Kalau datang terlambat, masuk nggak masuk, ekstrakurikuler nggak ikut, kan jadi bodoh. Paulus berusaha. Sekarang saya ngajak Anda berusaha. Loh, kok orang bilang, ya Pak Eras, konsep keselamatannya anugerah plus. Kamu ya sudah terlanjur rusak pikiranmu. Mari kita belajar, kita definisikan ulang, redefine, mendefinisi ulang semua dengan baik. Bapak Ibu, kalau kita lihat langit nanti menjadi, ya, langit nanti membara. Waduh, kalau dulu dari atas air, bawah keluar air zaman Nabi Nuh, nanti dari atas api, dari bawah api, jadi lautan api. Nah, waktu itu kalau Anda nggak diangkat Tuhan, tidak dipindahkan ke negerinya, betapa mengerikan, saudaraku. Tapi ya seperti yang pernah saya ngomong, ada orang sudah jelas punya diabetes, kakinya mau diamputasi, tetap nggak bisa minum kalau tidak manis. Memang sudah terlanjur rusak. Sama dengan sebagian saudara, berkasih tahu tetap dengan wajah tanpa dosa, tidak mau berubah. Api kekal ya gini aja. Anugerah itu luar biasa. Amin. Sudah terlalu lama rusak. Berusaha. Kalau ada penghakiman itu berarti ada perhitungan, betul nggak? Ada evaluasi. Itu berarti ada yang dapat nilai bagus, tidak ada yang nilainya tidak bagus. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Namanya juga penghakiman. Kalau penghakiman hanya untuk membuktikan orang bersalah, semua manusia memang sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Udah lu jangan banyak ngomong, masuk neraka semua deh. Ini kan masalahnya Tuhan telah pikul dosa di kayu salib, bro. Berarti masuk surga aja dong? Enggak, sudah selesai bagi beliau, belum selesai bagimu. Maka kerjakan keselamatanmu itu, saudaraku. Tapi Allah juga yang mengerjakan, Pak. Allah memberikan energi, energeo. Sedangkan kamu kater gesaste. Loh, itu kan jelas. Kalau belum tahu, nih, kita kasih tahu. Terus kalimat berikutnya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tuh, diadili terus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saya mau tanya, saudara termasuk orang baik atau jahat? Loh, saudara tuh bisa bahasa Indonesia enggak? Hah? Saudara enggak tersinggung kan? Tersinggung pun saya masa bodoh. Udah terlanjur saya berdiri di sini. Nah, tugas saya cuma menyelesaikan hari hidup saya untuk menyampaikan firman. Beban ini bukan hanya untuk saudara, saya juga mau menjangkau tempat-tempat jauh.
Kita itu sedang membuktikan yang kita ini menjadi hulu balangnya Tuhan Yesus. Nggak boleh ada kepentingan pribadi, semua juga untuk Tuhan. Amin. Sekarang saya mau tanya, saudara sudah baik atau masih jahat? Enggak. Kalau saudara menyadari masih jahat, saya mau tanya, di mana letak kejahatanmu? Coba ditulis dong. Ditulis apanya yang jahat. Masih nipu, bohong, mata keranjang, mata duiten, buang keranjangnya. Tinggal matanya atau matanya dibuang, lu dikeranjangi. Tulis dong. Loh, saya sendiri juga diam-diam bikin catatan. Apa yang masih salah aku lakukan. Dan setiap kali saya menghadap Tuhan, saya buka apa yang menurut saya masih belum tepat. Dan kita minta ampun, kita mau beberes. Mungkin Anda tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri. Tapi kebohongan terselubung, kesombongan terselubung, ketidakrelaan orang lebih sukses, belum kata-kata yang tidak patut yang kita ucapkan. Kita harus teliti. Kalau saudara mau membereskan dosa dengan serius, nanti saudara akan menjadi peka. Dari kejahatan besar sampai kejahatan kecil, Anda lihat. Dan ini tidak otomatis. Semua kita bro. Nih, dari yang gede ya, terus sampai yang kecil. Tuh, kayak planet. Ngerti enggak saudara? Harus mau jujur. Sebab kalau saudara mulai jujur, di dalam dirimu itu ada suara-suara yang melatihmu untuk licik, membalas dendam, berakting biar dinilai orang bagus, berwibawa atau cantik atau apa. Coba periksa tuh. Anda harus peka dengan suara itu. Makanya kalau kebenaran firman menerangi kita, kita berjalan dalam terang. Artinya terang di situ bukan hanya menjadi orang baik menurut standar manusia, tapi baik menurut standar Allah. Aku datang memberi terang. Terus sebelumnya nggak ada Pak, ada hukum. Yang namanya membunuh, menghabisi orang. Kalau nggak bunuh orang ya berarti terang, betul nggak? Terangnya ya paling 10 watt atau kayak 100 watt lah. Tapi kalau membenci itu membunuh, siapa yang bisa lihat? Kita sendiri dan Tuhan yang mencerai pikiran kita. Terangnya harus 1000 watt. Jangan saudara pikir saya sudah bersih banget, belum. Makanya kita berjuang terus. Tiap hari itu periksa diri. Kadang-kadang kita ngomong sama orang mau memperdaya. Yang tahu siapa? Kita ngomong sama orang untuk menunjukkan kita hebat. Banyak kok licik. Ada suara-suara kelicikan di dalam diri kita. Dari pakaian kita, dari kita berpenampilan, everything we do. Something kita ini bengkok. Nah di situ Roh Kudus akan tolong kita. Akan buka pikiran kita. Coba baca lagi itu ayat 10. Anda ngerti gak maksud saya di dalam dirimu ada suara-suara itu? Ngerti gak? Aku mau pakai ini ntar biar kelihatan apa? Paham gak? Aku mau punya barang ini ntar aku gak ada. Kalau punya sendiri aku tenang, damai. Betul gak? Kalau orang jahat kan, aduh aku mau kawin lagi. Kan gitu. Oh Anda gak sampai di situ deh ya. Gak sampai jahat begitu. Tapi juga jahat. Jangan-jangan ada yang juga tingkatnya masih jahat seperti itu. Jangan-jangan di sini. Cuma dia mau benar saja. Oke, kalau mau benar ikut. Tuhan Yesus yang bisa nuntun saudara untuk tingkat ini. Pendeta nggak bisa. Itu urusanmu setiap saat dengan Tuhan. Saya hanya memberikan draft, bimbingan, mentor yang terbatas. Selebihnya Anda harus berjalan dengan Tuhan. Anda harus berjalan. Roh Kudus akan menuntun saudara. Jadikan sumbangsa murid. My own disciple. Bukan muridnya Erastus. Saudara bukan murid saya. Kita ini sama-sama murid. Kalau dalam dunia persilatan, saya bukan suhu, cuman suheng. Kakak seperguruan. Diharapkan ginkang saya lebih baik gitu loh. Diharapkan lebih baik. Mesti supaya bisa jadi teladan. Hidup ini petualangan yang hebat loh kalau kita mau nurut Tuhan saudaraku. Ya? Oke, baca lagi. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, Bapak Ibu, ada orang-orang yang sudah minta ampun, Pak, salah lagi. Saya bohong nih, Pak, minta ampun, saya bohong lagi. Pak, saya bikin dosa ini, sudah minta ampun, saya dosa lagi. Oke. Lalu, ya akhirnya begini aja, Pak. Memang kita manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Lalu, ya udah begitu, Pak. Kita tahu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kan, Pak. Terus, ya udah selamat. Kamu salah loh. Amin. Kamu salah loh. Dalam perjuangan kamu, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Itu Ibrani pasal 12 ayat 4, 5, 6. Itu kan konteksnya bapak mana tidak mendidik anak. Memang capek. Pak, emangnya kita harus mencucurkan darah, Pak? Maksudnya all out. Darah itu kan sudah menyangkut kehidupan. Sampai mati. Orang kan demi hobi sampai mati, betul nggak? Anda lihat orang kalau punya hobi apa, naik gunung, betul nggak? Naik gunung, wah, seneng aja gitu, adrenalinnya dipompa itu, emang hobi di situ. Wow, berkemah, kan bisa digigit ular tanah lo di situ. Ketemu babi diseruduk lo, tapi nggak masalah, mancing malam-malam terus gitu. Akhirnya dia juga nggak makan ikannya, dibagi ke orang kampung dekat situ. Dia pulang bawa 1, 2, 3 biji kasih keluarga. Kalau mancing semalam-malaman nggak dapat, akhirnya dia ke pasar ikan. Pulang bawa ikan kasih istrinya. Aduh, ikannya banyak ya, Pi, banyak memang berkat Tuhan. Itu tengah laut ngantuk-ngantuk begitu. Kira-kira kalau ada hiu lagi nyasar, tiba-tiba hujan lalu angin badai turun. Apa kamu nggak tereret Tuhan Yesus loh? Ya Tuhan Allah, ya darah Yesus. Lu bisa dibanting loh sama badai. Tapi kan demi, betul nggak? Demikianlah. Demi uang, demi apa? Orang nekat, saudaraku. Sekarang demi kesucian kok juga bisa nekat. Memang ada orang-orang baik, benar baik, keluarga baik, tidak pernah terlibat skandal, anggota gereja, kasih perpuluhan, ya baik. Lalu berkata, oleh anugerah kita diselamatkan. Pokoknya kita meyakini anugerah dia Tuhan kesucianku, nggak ada usaha untuk suci, baik. Saya kasih tahu ya, baikmu itu belum seperti yang Tuhan kehendaki, bro. Nangkep saya ngomong apa? Akhirnya orang-orang ini menjadi orang-orang sombong rohani. Tapi dia nggak tahu dia sombong. Dia pikir ya, sudah sampai Bogor, padahal baru Sentul. Lumayan sih Sentul. Nah saudara Cawang. Wow, Bogor 60 kilo. Sentul 45 kilo, lu belum sampai, masih 25. Oke. Cawang, buset dah. Masih 50 kilo, masih 55 kilo Cawang. Jangan di Cawang kau turun terus makan warteg di depan Universitas Kristen UKI, makan di situ warteg, lalu kita udah sampai di Bogor. Lu baru kapas tanpa bus Cawang, lu belum sampai Bogor. Nah ada orang Kristen yang baik-baik, wah udah pokoknya udah mencapai titik bagus, itu baru Sentul. Saya mau tanya lagi, saudara sudah baik atau masih jahat? Ini, jahat. Enggak, maksudnya memang jujur ya. Oke, makasih Pak. Jahat saudara di mana? Apa saja kejahatanmu? Jangan ngomong, ini rahasia perusahaan. Saudara pulang nanti tulis, nanti engkau doa jam 9, you tulis dosa-dosamu. Nggak usah dimasukkan di belakang kursi dibaca orang. Sebutkan dosa-dosamu, katakan satu persatu. Tuhan, aku itu benci mertuaku dan aku tidak mengampuni dia. Aku berdoa semalam supaya dia sambar geledek. Itu jahat. Oh ini berlebihan. Nggak bilang disambar geledek, cuman bilang ya Tuhan,
Kalau engkau berkenan kirimkan malaikat maut menjemput dia. Tuhan, aku masih belum bahagia Tuhan. Aku masih pengen Tuhan punya rumah pribadi. Itu pun salah. Kalau saudara punya duit beli, tidak punya duit tidak usah mikir. Supaya hatimu itu terletak di kerajaan surga. Jangan berkata, Pak, kalau begitu gimana kita mau semangat cari uang? Saudara pikir saya nggak semangat. Punya beli. Kalau punya duit, tanya Tuhan, aku beli rumah nggak? Beli. Di mana? Berapa? Semua kan milik Tuhan. Coba lihat orang-orang itu kalau membelanjakan uangnya. Suka-suka. Bahkan mereka ya, bisa punya uang triliun, ratusan miliar. Dibongkar sama Panama Papers. Itu ya, luar biasa kejamnya. Saudara-saudara kita di sebagian timur ya, sekolahnya rendah, pola berpikirnya salah. Nanti akhirnya jadi apa mereka? Anak-anaknya kasihan. Nanti diambili oleh orang-orang yang bukan non-Kristen, dididik, digedein, dikembaliin lagi, udah ganti nama. Yang tadi namanya Markus jadi Batman. Kita mikir nggak bisa bantu mereka. Kita ini bener-bener loh, nggak mikir. Saya lagi mikirin terus. Kemarin ketemu pendeta dari Waingapu, Sumba. Aduh, susah banget ya. Saya juga sedang berjuang berat Pak di Jakarta, tetapi saya akan ikut berjuang bersama Bapak di sana. Tadi ketemu pendeta-pendeta dari seluruh Indonesia. Aduh, yang potongan juga nggak jelas juga, saudaraku. Banyak yang nggak jelas dari daerah. Saya berkata, nanti saya akan bimbing, saya akan kasih buku-buku. Saya bantu dulu gitar, buku, atau nanti saya bisa yang lain dalam hati saya. Tapi saya nggak menjanjikan. Oh Tuhan, aku masih serakah. Akui itu. Ya Tuhan, aku masih mata keranjang. Buang keranjangnya, tinggal ayo kita bener yuk. Sudah baik atau masih jahat? Oke. Kira-kira mau berubah nggak? Oke, mau berubah. Mulai kapan saudara bisa lebih baik? Oke, startnya sekarang ya. Oke, you told it, you said it. Oke. Tuhan saksinya ya. Saya juga mau belajar lebih baik, Pak. Kita bikin neraca, Pak. Apa kekurangan kelemahanku? Kalau istri nyosor, ku caplok dia. Belum dia ngomong, gue hajar dulu. Banyak hal yang masih harus dibereskan. Itu loh. Kalau saudara-saudara sekalian, saya ini harus menjadi sempurna. Jadi resolusinya harus rapat. Kalau dulu nonton TV kan banyak itunya semutnya atau yang belum resolusinya. Sekarang resolusinya jelas. Demikian pula kita harus betul-betul berjuang untuk menjadi manusia Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Ini tanggung jawab kita. Jadi sebenarnya ini saya menggunakan definisi lain. Kalau kemarin keselamatan, usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Keselamatan ini benar perjuangan dari pihak kita ya untuk sempurna. Perjuangan untuk sempurna. Bapak Ibu pasti punya masalah. Saya tahu, saya juga punya masalah. Tetapi harus tahu semua masalah itu menjadi sarana Tuhan untuk menyempurnakan kita. Keselamatan itu apa saudara? Perjuangan dari pihak kita untuk sempurna. Perjuangan untuk sempurna. Memang Tuhan menyelamatkan manusia itu supaya jadi baik dengan kebaikan standar Allah. Bukan jadi Kristen nyanyi memuji-muji menyembah Tuhan. Oh, sekarang manusia ini katakanlah namanya siapa? Nimrod. Udah kenal Tuhan Yesus? Sudah Om. Ayo puji-puji dia. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Suka gereja. Setiap minggu cuma dosaku diampuni. Amin. Dah.
Dosa yang mana? Ada, pokoknya apa aja deh, borongan. Dosa yang mana? Kejahatan yang mana yang kau lakukan? Supaya itu dibuang. Maka di dalam PA ini di awal tadi saya sudah mengatakan, Allah Tuhan yang jahat kalau mau menyelamatkan manusia tanpa mengubah manusia itu. Kalau seandainya Ratu Inggris, Ratu Elizabeth menjadikan Anda sebagai anak angkat, ya, diadopsi secara legal, you mau masuk istana Buckingham sana, Anda harus belajar tata krama seorang pangeran loh. Nggak bisa makan langsung pakai tangan gini. Bahkan putri raja pun jalannya pun dilatih. Anda tahu pramugari itu ada pelajaran yang namanya berlatih jalan. Saya baca bukunya karena saya belum pernah jadi pramugari dan memang saya laki-laki tahu. Jadi jalannya pun juga dilatih. Saya nggak tahu gimana jalannya. Nah, apalagi jadi pangeran, saudaraku. Dilatih cara berpakaian. Tuhan akan melatih saudara, maka keselamatan harus dilihat dari dimensi hari ini. Saya menjadi mentor dalam batas tertentu. Selebihnya sudah terus berjuang setiap hari. Dulu pikiran saya pokoknya orang Kristen gak dihakimi. Dulu pikiran saya begitu. Betul. Dari kecil memang saya Kristen, jadi pendeta pun juga pikiran saya begitu. Jadi orang Kristen nanti begitu so percaya Tuhan Yesus selamat. Kamu enggak? Kamu oh Kristen selamat. Kau udah percaya? Sudah. Percaya. Kayak baca syahadat udah masuk surga. Aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Pokoknya sudah mengucapkan pengakuan iman rasuli, masuk surga. Percaya itu bukan hanya percaya identitasnya. Yesus Juru Selamat itu identitas. Anak Allah yang turun dari surga, lahir di kota Bethlehem, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Itu baru sejarahnya. Kalau selamat yang benar itu betul-betul bersentuhan dengan Tuhan, diproses, dididik untuk menjadi manusia seperti dirinya. Tujuan keselamatan itu. Usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah, bagi kita perjuangan untuk sempurna. Jadi tiap hari kita mesti membuat neraca hidup kita. Aduh Pak, capek dong Pak. Tidak ada barang bagus, harga murah. Justru disinilah saudaraku, asiknya hidup. Disinilah kita memiliki nilai hidup. Inilah cara memaknai hidup dengan benar. Saudara bersedia enggak? Ketika saudara bersedia untuk itu, berarti saudara mengasihi Tuhan. Dan Anda bisa membuktikan bagaimana Roh Kudus menuntun saudara. Sebab banyak orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Kalau Anda nggak lapar dan haus akan kebenaran, tidak akan dipuaskan. Ya tapi Tuhan puaskan saja. Oh Tuhan melanggar firman-Nya sendiri. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Orang yang tidak mengasihi tidak akan digarap oleh Tuhan. Tapi Tuhan tetap menggarap, Pak. Oh Tuhan melanggar firman-Nya. Dan itu tidak mungkin Tuhan lakukan. Maka ketika saudara mulai berjuang, nanti dari dosa besar Anda kenali. Dosa kecil. Sampai sikap batiniah kita yang kurang lurus, diluruskan Tuhan. Itu hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan. Tapi berpaling dulu ya dari dunia pandang Tuhan. Tanggalkan beban dan dosa, baru ikut berlomba. Ibrani 12 ayat 1. Ini yang berat. Jadi setelah bertahun-tahun jadi Kristen, sampai titik tertentu ketika saya mengerti kebenaran, rasanya baru starting saya. Just starting from zero. Dari nol. Oh begitu ya. Jadi selama ini belajar menanggalkan beban dan dosa, wah itu saja udah setengah mati Pak. Dulu saya ngomong begini takut apa? Takut aku gak bisa penuhi sendiri. 2, takut dianggap munafik. Nanti kalau aku salah lagi gimana? Ya diem. Sekarang saya ngomong, kenapa? Karena aku belajar untuk betul-betul serius. Nanti kalau salah, ya saya minta maaf aja. Tapi aku tidak akan sengaja untuk bikin salah. Aku memilih tidak bikin salah. Dulu kita mana berani berkata, ikuti teladanku. Oh, kita masih punya sedikit kesalahan kesana sini yang kita sembunyikan.
Sekarang kita mau bener. Jadi seandainya aku salah pun pasti gak maksud untuk salah. Jadi saya gak mau salah. Ikuti teladan. Kalau saudara tidak memiliki keinginan untuk bener, Anda gak bisa dipuaskan. Kehausan banyak orang itu adalah kehausan perkara dunia. Kalau Alkitab mengatakan kamu sudah mati. Kata mati di sini dalam bahasa aslinya sudah saya periksa. Seperti pohon yang tidak dapat air, layu. Dulu kamu bisa digairahkan dengan perkara dunia. Kalau saya digairahkan dengan jemaat, gedung gereja, terus jabatan di antara para pendeta, entah itu anggota MPL, entah itu jadi ketua wilayah atau kalau bisa ketua sinode. Itu menggairahkan. Sekarang hal itu tidak boleh menggairahkan kita. Kan gairahnya orang kuliner, punya barang elektronik, barang branded, apa? Betul nggak? Kamu sudah mati dengan penyaliban Tuhan Yesus, kamu dibeli. Kamu tidak berhak bisa digairahkan atau digerakkan oleh perkara lain kecuali Tuhan dan kerajaannya. Nah, masalahnya kan begini, Pak. Seperti orang yang kena narkoba. Berarti mau sih Om, saya bisa mati gara-gara narkoba Om, tapi nggak bisa kalau saya nggak mengkonsumsi ini, apalagi saat-saat tertentu. Nagih Om, nagih. Nah, waktu nagih itu sakau itu, dia harus berjuang mati-matian. Kalau bisa lewat aja, dia bisa lewat. Dia tidak akan ketagihan lagi. Tapi banyak orang yang sudah sampai nggak mampu keluar dari itu. Saya udah ketemu ke banyak orang yang udah matrek betul ya, pikirannya dunia, nggak bisa keluar. Sampai mati dia nggak bisa keluar. Dan saya sih nggak mengharapkan mereka jadi corpus delicti, tapi jangan jahat saja deh. Dihakimi menurut perbuatan. Disamakan dengan orang yang tidak mengenal Injil. Disamakan dengan orang yang tidak percaya. Wah, jangan gitu dong Pak. Kita percaya sama Tuhan. Kalau percaya, sikapmu, kelakuanmu nggak begini. Kalau saya berkata, you percaya saya? You harus nurut apa yang saya katakan. Buka baju harus dibuka. Mana dompetnya? Kalau percaya kan betul-betul nurut kan? Ah, ini saudara. Saudara sudah menurut begini nggak terhadap Tuhan Yesus? Ya, boro-boro saudaraku. Kenal juga cuman cerita pendeta Pak. Maka saudara harus hanya punya 3 dunia. 1, rumah tanggamu harus diurus. Ekonomimu harus baik, kerja keras. 3, gereja. Gereja punya PA, kebaktian, doa. Ikuti. Ini bukan sekedar sebuah kegiatan agama. Betul-betul kalau kita sudah mengerti kebenaran, mengarahkan jemaat kepada kesucian dan kesempurnaan Tuhan. Saudara jangan tunda ya. Kalau Tuhan membakar hati saudara dengan firman kebenaran ini, berubahlah saudaraku. Kalau Anda menunda, Anda tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang benar. Amin.